Kami akan mengajak teman-teman semua explore Pulau Flores NTT. Kami akan melintasi Pulau Flores dari ujung paling timur, Flores Timur, Kota Larantuka, hingga ujung paling barat, Pulau Flores, Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo. Kami akan melewati kota-kota di Pulau Flores, yaitu Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, hingga di Labuan Bajo. Kami akan menempuh perjalanan sekitar 670 km dari Larantuka hingga Labuan Bajo, melewati jalur Trans Flores NTT. Kami akan sharingkan banyak informasi tentang Flores NTT. Kami akan ajak teman-teman explore Flores NTT. Halo selamat teman-teman, selamat malam semua. Akhirnya kita sampai di Labuan Bajo setelah perjalanan jauh kita dari ujung timurnya Flores, yaitu Larantuka di Flores Timur. Kita menempuh sekitar 670 km sampai di ujung baratnya Pulau Flores di Labuan Bajo. Puji Tuhan sampai dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini, saya akan berikan explore banyak tentang Labuan Bajo. Oke, saya David Doni dan keluarga. Thank you. Kami telah menyusuri Pulau Flores NTT dari Larantuka hingga Ruteng sejauh 549 km. Dan setelah malam sebelumnya kami menginap di Bajawa, kota yang sangat dingin. Kita sampai di Ruteng. Halo teman-teman, saat ini saya sama keluarga berkesempatan lagi singgah di kota Ruteng. Nah, nanti kita mau sharingkan ke teman-teman kota Ruteng terkini di 10 April 2023. Nanti setelah ini kita mau lanjut ke Labuan Bajo. Oke teman-teman, senang bisa singgah lagi ke kota kalian di kota Ruteng, Manggarai, Flores NTT. Jadi nanti mau saya sharingkan sedikit ke teman-teman kota Ruteng di 10 April 2023. Nanti setelah itu kita mau lanjut ke Labuan Bajo. Sebelum kami melanjutkan perjalanan kami ke Labuan Bajo, destinasi terakhir kami melintasi Pulau Flores NTT dari ujung paling timur, Flores Timur, Kota Larantuka, hingga ujung paling barat, Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo. Kami sempatkan dulu berkeliling di kota Ruteng, kota yang sangat luas dan ternyata padat penduduknya, dengan tatanan kota yang menurut kami cukup elok, dengan gedung-gedung cukup menjulang tinggi yang ada di Pulau Flores NTT. Kota Ruteng adalah kota yang sangat indah dengan udara yang sangat sejuk, dan menurut kami kota Ruteng adalah kota yang cukup luas dan bersih, kota yang maju di dataran Flores NTT, dan tentunya kota yang menjadi pusat perekonomian bagi sekeliling Kabupaten Manggarai. Jadi teman-teman bisa saya sharingkan ini kondisi akhir-akhir ini di Flores itu setiap hari seperti ini, mendung dan hujan. Itu terjadi dari sana, dari Larantuka itu seperti itu juga.
Setelah cukup puas menyusuri beberapa sudut di kota Ruteng, kita bergegas menuju ke arah Labuan Bajo. Perjalanan kami nanti akan kami tempuh sekitar 130-an kilo. Nah, ini Ramadan. Sini Ruteng, Manggarai. Oke, kita mulai keluar kota Ruteng. Mungkin konten kami ini nanti akan terasa membosankan di beberapa titik, tetapi kami akan berusaha menyajikan setiap detail perjalanan yang kami lalui. Kami akan sebutkan dan tuliskan apa saja yang kami lalui. Oke, goodbye. Kita arah keluar kota Ruteng. Baru saja kita melewati gerbang keluar kota Ruteng. Artinya kita sudah keluar dari pusat kota Ruteng dan kita menuju ke arah Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kotanya Labuan Bajo, destinasi terakhir kami. Jika teman-teman merasa membosankan dengan perjalanan kami, teman-teman dapat skip hingga nanti langsung sampai di kota Labuan Bajo. Tetapi nanti di beberapa spot kami akan menerbangkan drone dan kami akan tunjukkan kepada teman-teman jalur Flores dari atas drone. Gigi satu Pak. Udah. Posisi naik terus ini teman-teman. Naiknya curam, jadi dibuat berkelok-kelok. Kalau tidak berkelok-kelok sangat-sangat curam ini. Ini gigi satu lagi nih, kalau gigi dua kayak tadi kampasnya kuat. Tuh. Kayak gini. Waduh, curam banget itu teman-teman. Nah, kalau di depan-depan udah nggak terlalu curam. Teman-teman, ini yang arah dari Ruteng ke Labuan Bajo lumayan padat kendaraannya. Jadi dari tadi kami keluar kota Ruteng lumayan beriringan. Nah itu di depan tuh, ini mengular, ini membuntut, apa bahasanya, karena truk BBM yang di depan itu yang biru nggak bisa cepat. Ya saya paham, karena ini kondisi jalannya ini naik teman-teman, naik dan beberapa titik itu curam sekali. Tentunya setiap spot atau detail perjalanan akan kami ceritakan terus kepada teman-teman yang mungkin belum pernah melintasi jalur Trans Flores NTT. Jika pada episode sebelumnya, terutama episode jalur Maumere, Ende, Bajawa, dan Bajawa Ruteng, menurut kami 3 episode tersebut adalah jalur Flores yang sangat banyak tikungannya melalui tanjakan dan jalur penurun yang curam. Namun di episode terakhir ini, episode Ruteng menuju Labuan Bajo,
teman-teman akan banyak sekali menemui jalur yang lurus dan datar, karena jalur antara Ruteng hingga Labuan Bajo banyak sekali pengendara menemui jalur yang lurus. Ini adalah pasar Way Belang, dan jika teman-teman tadi lurus atau belok ke kanan itu tadi, teman-teman akan menuju ke Spiderweb Rice Field Lodok, atau yang terkenal dengan sawah jaring laba-laba. Tentunya sawah jaring laba-laba Lodok itu juga merupakan spot yang perlu teman-teman kunjungi ketika teman-teman berada di Kabupaten Manggarai atau sekitar Manggarai. Jalur yang teman-teman lalui sepanjang jalan Ruteng hingga Labuan Bajo, teman-teman akan banyak sekali menjumpai komplek persawahan. Jadi teman-teman, angkot atau travel atau bis di sini Flores itu multi talent teman-teman, multi bisa. Nah, selain sepeda motor, belakangnya bisa buat sepeda motor. Nah, itu bisa buat ngangkut kaca teman-teman. Sepanjang jalan kami melintasi jalur Flores NTT dari Larantuka hingga sini, kami banyak menjumpai kendaraan yang multifungsi. Nah, pernah ada yang tanya di salah satu konten saya, kalau jalan Labuan Bajo Ruteng gimana, bagus enggak? Kalau menurut saya ya relatif bagus sih, seperti ini teman-teman. Jadi enggak banyak. Kalaupun ada lubang 1-2 mungkin, dan itu lubang baru dan mungkin segera diperbaiki kalau ada. Tapi relatif bagus ini teman-teman tuh. Relatif apa namanya, di titik ini ya teman-teman ya, di titik ini relatif mulus. Ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar di konten-konten saya sebelumnya, apakah jalur Flores antara Ruteng hingga Labuan Bajo banyak jalan berlubang? Menurut saya, jalur antara Ruteng hingga Labuan Bajo cukup mulus. Ini Desa Bulan, Kecamatan Ruteng. Memang nanti di depan ada beberapa spot jalan yang berlubang, dan tentunya ada beberapa spot jalur yang banyak tebingnya dan itu berpotensi longsor, dan memang terlihat ada beberapa longsoran yang baru. Nah teman-teman, bisa saya review tuh, sepanjang mata di depan itu sawah terasering, terus atasnya gitu bukit, terus atasnya ini apa namanya, berkabut. Wih, syahdu. Syahdu. Loh, emang seperti itu. Sepanjang jalan pengendara akan dimanjakan dengan panorama sawah yang membentang luas dan hijau. Ini akan banyak ditemui nanti di daerah Cancar hingga di Lembor, Manggarai Barat. Manggarai Raya termasuk Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat adalah beberapa kabupaten yang termasuk menjadi pemasok padi atau panenan beras terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah salah satu view jalur Flores antara Ruteng hingga Labuan Bajo dari atas drone. Jalur yang menurut saya sangat indah dengan kelokan dan beberapa tebing dan jurang yang dilalui. Di
konten-konten saya sebelumnya ada yang tanya jalur antara Ruteng Labuan Bajo atau Labuan Bajo Ruteng itu gimana, banyak lubang nggak? Kalau menurut saya tadi relatif bagus sih, tetapi memang ada beberapa lubang tadi teman-teman. Ada beberapa lubang. Oh, tapi kalau itu malam hari, kalau itu pengendara sepeda motor terus kenceng, itu bahaya juga. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, khususnya yang bagi pakai sepeda motor, karena ini penerangan jalannya ini nggak ada. Mana nggak ada? Penerangan jalannya nggak ada. Jadi ada beberapa titik memang lubangnya itu dalam, walaupun kecil dalam. Terus nanti saya shoot terus buat teman-teman. Saya review kira-kira ada lubang di mana atau ada longsoran di mana, saya review buat teman-teman. Jadi teman-teman yang mau lewat sini paling enggak tahu, bisa aware. Aware itu apa bahasa Indonesia nih? Hati-hati, waspada. Waspada. Ini kalau di sini teman-teman, pemandangannya bagus banget. Asli bagus. Bagus banget. Tak tunjukin ya teman-teman di depannya. Ini masih ada angkot di depan saya. Ini, bes. Nah, salib saya. Nah, itu yang kuning-kuning, kuning-kuning apa putih itu? Bukan. Kayak itu pupuk itu. Kalau dari ininya, tapi padi juga bisa nih. Gabah maksudnya. Nah, pemandangannya bagus banget teman-teman sini. Tuh. Kalau jalannya sebetulnya relatif bagus, tapi nggak lebar ya teman-teman ya, alias sempit. Ah, kita pernah makan di sini ya, Mas? Iya tuh, pernah. Sama Om Nus. Kami baru saja melewati rumah makan yang tahun lalu kami pernah mampir. Jadi teman-teman, kalau di sini Flores itu di sepanjang jalur Flores biasanya seperti ini. Samping sini bukit, terus samping jalan sini ada deretan rumah-rumah, dan belakangnya rumah ini itu langsung jurang, langsung itu banyak banget berderet. Ini sepanjang jalan dari kemarin dari Ende ya, Ende yang banyak seperti ini. Ini tuh, ini sampai nanti Labuan Bajo, ini seperti ini teman-teman. Samping kayak gini, tebing atau bukit, samping kirinya langsung rumah-rumah warga berderet saja karena belakangnya sudah langsung jurang. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, istriku lihat durian sama rambutan. Nah, kita mau beli durian dulu sama rambutan. Berapa mah duriannya? Hah? Matang nggak, Bu? Nah, ini rambutannya 15. Matang, dibelahkan sekalian aja kan, kita kan nggak punya peso. Dibelahin sekalian, kan dimakan nanti. Enggak ada pisau. Maksudnya dibelahin sekalian aja. Diplak kayak gini loh, Mas. Oke, kita beli durian dulu. Teman-teman tak reviewin. Jadi sepanjang jalur dari mana nih? Manggarai, Ruteng, Labuan Bajo. Ini banyak yang jual durian ternyata tadi. Aku mampir ini. Satu ini tadi berapa, Bu? 20. Satu 20.000 aja teman-teman. Ya, lumayan lah. Nih, segini nih. Nah, lumayan. Ini wangi, matang, udah matang berarti. Terus kalau ini rambutan 15.000. 15.000 seberapa, Pak? Satu. Rambutannya satu ya tadi? 15.000 segini? Heeh. Oh, 15.000 segini nih teman-teman. Durian sama rambutan. Ini asli sini. Nah, tanamannya di mana? Ya. Maksudnya asli di belakang. Enggak, maksudnya asli desa sini gitu ya? Oh, banyak durian ya di sini ya? Oh iya ya. Nah, kita review. Oke. Coba di review sini. Coba, Pak. Kalau yang lain nggak usah dibuka gitu ya, Pak ya? Iya. Soalnya dimakan nanti. Gimana ini sih? Incipin aja. Coba teman-teman. Manis. Manis banget. Nanti kita bukunya gimana di depan? Nah, ini mau ada yang tarik lagi nih buat teman-teman nih. Di sini itu banyak yang jual kayak gini. Nah, ini bukan air mineral teman-teman.
Ini air sehat ini. Kopi namanya. Ini jamu. Jamu, Pak. Jamu ya. Iya, jamu. Pokoknya teman-teman minum ya seginilah. Nanti bisa miring-miring sendiri. Dijamin sehat. Shopee. Ini berapa segini? 30.000. Shopee Manggarai. Mantap. Di sini. Pinggir aja situ ya, betul. Situ aja, tumpuk aja, nggak apa-apa. Oke, kita beli 4 teman-teman biar nanti puas di hotel. Oke, makasih ya Pak. Makasih. Oh iya, tinggalan. Baik, makasih. Oke, lanjut kita teman-teman. Oke, setelah beli durian sama apa dek? Rambutan. Ayo kita lanjut ke Labuan Bajo. Oke, lanjut kita teman-teman. Perjalanan kita masih lumayan jauh, jadi mesti spare waktu dan energi. Setelah membeli beberapa butir durian dan rambutan, kami meneruskan perjalanan. Dan bisa kami sharingkan kepada teman-teman, jalur di sekitar sini cukup banyak penjual buah. Menurut kami harga buah-buah di sini masih relatif terjangkau, tidak mahal, dan pilihannya cukup banyak. Ini banyak buah sih teman-teman. Baik, banyak pedagang buah. View di depan sangat berkabut ya teman-teman. Nah ini yang saya maksud nih teman-teman nih. Samping kanan kayak gini, tebing. Terus nanti depan tebing itu udah deret rumah. Kalau ini belum deret rumah ya, ini baru pedagang-pedagang buah. Banyak pedagang buah teman-teman di sini. Di titik ini pengendara sudah banyak menjumpai jalur yang lumayan menanjak dengan banyak tikungan. Dan di sisi kiri jalur ini adalah harus berhenti karena jalannya sempit banget. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Ini daerah kiri saya ini rumah berjejer ini di belakang ini langsung tebing loh ini. Langsung tebing, langsung apa jurang. Oh ya Ramadi ya. Iya tuh, coba lihatan tuh. Tuh kelihatan tuh. Kalau di drone itu pasti kelihatan banget. Joan aku stres aku. Dan ayun-ayun terus. Ini bawahnya ini langsung loh teman-teman loh, langsung jurang. Kelihatan. Seperti nampak dari atas drone bahwa samping jalur ini adalah jurang dan sampingnya lagi adalah tebing. Jalur seperti ini akan banyak sekali kita jumpai dari sekitar Cancar, Lembor hingga Labuan Bajo. Jalurnya cukup sempit dengan tebing di sebelah kanan kita dan jurang di sebelah kiri kita. Tentunya teman-teman yang melintas di daerah ini harus sangat waspada, apalagi jika di malam hari, karena di sepanjang jalur ini tidak ada penerangan yang memadai kecuali lampu kendaraan. View-nya bagus banget tuh. Nah, kalau dari sini kelihatan tuh deretan rumah-rumah itu. Deretan rumah-rumah teman-teman. Itu kayaknya ngumpul, tetapi itu nyebar per jalur seperti ini. Nah, per jalur kanannya tebing seperti ini, terus kirinya rumah-rumah seperti itu. Nah, seperti ini. Saya mending ngalah berhenti dulu karena itu deretan mobil. Samping tuh kan sempit banget ya teman-teman ya. Nah, sempit seperti itu. Oke, lanjut kita. Jadi gitu teman-teman. Kalau di sini ini di titik yang ini itu sempit banget. Kanan itu tebing, terus kirinya ini hati-hati banget loh ya teman-teman ya. Sini tuh udah langsung jurang. Walaupun mungkin nanti ada beberapa deret rumah, tetapi
ya tanahnya hanya seculik itu saja, kesininya sudah jurang. Jadi sangat hati-hati kalau kesini. Nah terus di sini ya mungkin lah ini rontok apa nih, batu mungkin ya. Batu apa? Rontok batu itu tadi. Kalau papasan hati-hati teman-teman. Nah seperti ini. Seperti yang terlihat di kamera, jalur-jalur di sepanjang ini memang sangat sempit. Kadang saya harus mengalah untuk berhenti jika ada kendaraan di depan saya. Karena di samping kiri kami ini adalah jurang. Walaupun ada beberapa spot rumah penduduk, tetapi di belakang rumah penduduk tersebut itu langsung jurang. Beberapa spot tebing yang kami lalui terlihat ada beberapa longsoran yang baru saja terjadi. Hal ini karena hujan beberapa hari yang turun dan tentunya hal tersebut dapat mengikis tanah di sekitar tebing. Ini posisi di jam 3.51 menit 15.51 kita. Oh ini lubang banyak juga nih, mau bener lubang banyak. Ini kabutnya mulai turun. Jam berapa sekarang sampai ya? Jam 4 kurang 4 menit. Jam 4 kurang 9 menit. Oh kabutnya udah mulai turun nih teman-teman nih. Bisa saya reviewkan buat teman-teman. Jam 4 sore ini udah mulai turun kabutnya. Ini kanan saya ini kayaknya longsoran baru nih. Kanan ini. Pada situasi berkendara seperti kami, nampak seperti di kamera bahwa jalur sempit dan kabut yang sangat tebal, maka pengendara harus sangat hati-hati. Dengan jalur di sebelah kiri adalah jurang dan jalur di sebelah kanan adalah tebing yang kadang tiba-tiba dapat longsor. Setelah berkendara beberapa jam, akhirnya kita sudah sampai di wilayah Lembor. Lembor adalah masuk di Kabupaten Manggarai Barat. Dan di Lembor, teman-teman dimanjakan dengan jalur yang lurus dengan panorama kanan kiri sawah membentang luas, seperti yang nampak di atas drone. Lembor merupakan daerah yang menghasilkan panenan padi yang besar untuk wilayah Flores. Dapat memasok untuk beberapa kota di sekitar Flores. Dan setelah menempuh perjalanan 680 km dari Larantuka, kami sampai di Labuan Bajo. Akhirnya kita sampai di Labuan Bajo setelah perjalanan jauh kita dari ujung timurnya Flores, yaitu Larantuka di Flores Timur. Kita menempuh sekitar 670 km sampai di ujung baratnya Pulau Flores di Labuan Bajo. Labuan Bajo, Flores, NTT, Indonesia. Saya akan banyak sharingkan informasi tentang Labuan Bajo, review kotanya, destinasi wisatanya, hotelnya, persewaan kapal pinisi dan kapal speedboat, persewaan motor dan mobil, transportasinya,
kulinernya, dan banyak lagi informasi yang akan saya sharingkan. Saya Davidoni, welcome to Labuan Bajo.